Oke, baik, sudah terlihat di Zoom kita Kakak, share screen-nya? Sudah, Kak, sudah. Oke, terima kasih Kakak. Oke, kita mulai saja ya Kakak-kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Am Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya kakak-kakak ya. Apa kabar untuk hari ini kakak-kakak semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya kakak-kakak ya. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan kita sebelum kita tatap muka di hari Minggu nantinya kakak-kakak. Jadi untuk tetap dijaga kesehatannya dan kewarasannya ya kakak-kakak ya. Di sini ada kesepakatan bersama. Seperti biasa kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, serta gangguan teknisi adalah hal yang wajar. Nah, di sini kita masih dalam modul 2.1 ya kakak-kakak ya, mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Untuk pembelajaran 1 dan 2 telah kita pelajari 2 hari sebelumnya dan semalam juga kita sudah tetap maya ya kakak-kakak ya. Kemudian di sini pada pembelajaran 1 dan 2 itu kita mempelajari tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, ini telah kita pelajari. Tujuan dari sesi kali ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, agenda kita hari ini adalah berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, serta kita akan melakukan refleksi di akhir pembelajaran nanti ya kakak-kakak ya. Nah, review singkat materi P1 dan P2. Semalam kita sudah membahas mengenai pembelajaran P1 dan P2. Nah, P1 sudah kita bahas juga dan P2 semalam kita sudah membahas ada 3 pembelajaran yang bisa kita lakukan ya kakak-kakak ya. Yang pertama mencari atau mengambil perhatian peserta didik, kedua pembuatan konten, dan yang ketiga adalah menggunakan isyarat atau shoe dalam pembelajaran. Oke, di sini kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, di sini kakak-kakak kita karena 2 JP kita akan diberikan langsung berburu referensi dengan membagi peserta menjadi 3 kelompok kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak semua sama halnya dengan tatap maya semalam itu kita akan berdiskusi di dalam kelompok kakak-kakak dan akan dibagi menjadi 3 kelompok juga. Kemudian tiap kelompoknya nanti diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan nanti kakak. Jadi nanti akan saya share link Word-nya di kolom komentar. Nanti kakak-kakak semua per kelompok akan mengisi sesuai dengan link yang saya kirimkan. Kemudian durasinya yaitu selama 40 menit. Nah, setelah semua kakak-kakaknya siap sampai dengan habis waktunya, nanti kakak kembali lagi ke main room seperti biasanya. Oke, di sini kita langsung saja kakak-kakak. Kita langsung saja, saya akan kirimkan link. Jadi nanti kakak-kakak semua lihat link tersebut. Di kolom komentar ya kakak ya. Oke, sudah saya kirim kakak-kakak, bisa dilihat kakak-kakak.
Sebelum saya bagikan kelompoknya, jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu, Kakak. Sudah terlihat? Sudah bisa Terlihat, Kak. dibuka? Terbuka, terbuka. Oke. Kakak-kakak semua, kalau sudah melihat, di sini nanti saya akan membagi 3 kelompok. Nah, dalam, LK lembar kerja ini Kakak, ini kan ada kelompok satu, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini format penyajiannya itu sama ya Kakak ya, format penyajiannya itu sama. Nah, kemudian Kakak, di sini nanti kakak-kakak semua akan menjawab sesuai dengan lembar yang telah ditentukan di sini, kakak-kakak. Nah, misalnya di kelompok satu, nanti sebutkan nama anggotanya, dituliskan di situ kakak-kakak. Langsung di lembar atau di link yang saya bagikan. Ya kakak-kakak ya, jadi sesuai dengan kelompoknya. Di sini ada 3 pertanyaan, 3 pembelajaran yang telah kita pelajari semalam. Jadi sesuai dengan permintaannya di sini, nanti tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif ya kakak-kakak ya. Ada pertanyaan sebelum saya bagi kelompoknya kakak-kakak? Sudah paham kira-kira kakak-kakak? Oke, kalau begitu kita langsung saja langsung masuk ke ruang breakout room ya kakak-kakak ya. Jadi nanti akan saya bagi 3 kelompok dengan durasi selama 40 menit. Nah, nanti setelah itu akan dipresentasikan sama halnya seperti eh, semalam ya kakak-kakak ya. Oke, baik kakak-kakak, nanti langsung disetujui aja ketika masuk ke dalam ruangan kakak-kakak.
Kenapa terlempar keluar, Kak Ari? Bisa menengok dari sini. Kak Rada mau ngambil link Google Drive tadi ada Kak? Oke, sebentar Kak. Saya kirim WA aja. WA aja saja, Iya Kak. WA saja ya Kak. Iya. Dalam grup kami, kelompok kami tak ada linknya. Kasih Kak ya. Oke.
Oke, baik kakak-kakak sudah masuk ke main room semuanya. Sudah ya kakak-kakak ya. Sudah melakukan diskusi mengenai penyajian tugas gerak ya kakak-kakak ya. Oke, untuk hari ini sudah melakukan diskusi dan kita akan selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing ya kakak-kakak ya. Di sini untuk lembar kerjanya sama, hanya saja berbeda sesuai dengan kelompoknya masing-masing jawabannya ya kakak-kakak ya. Jadi harapan kita di sini kita semuanya bisa mengambil manfaat yang ada atau contoh-contoh yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Oke, untuk yang pertama langsung saja kita pilih dari kelompok 3 terlebih dahulu. Semalam sudah dari kelompok 1, nah sekarang kita mulai dari kelompok 3. Dari kelompoknya Kak Kausar, Kak Hefrizon, Kak Fitri, dan Kak Iswadi. Dipersilakan untuk melakukan presentasi kakak-kakak. Bu Ati sih senyum tuh. Ajar nih Wandi, Kak Wandi. Nggak apa senyum yang gadis sama yang lajang besu. Oh gitu, Kak. Aja itulah ditakdirkan ini kok. Oke, terlihat kakak-kakak. Sudah kak? Sudah kak? Sikit. Pak Al-Kausar, buka Pak. Ya Pak, oke Pak. Oke Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kakak-kakak yang kami hormati, pada kesempatan ini kami telah berdiskusi di ruang break room tadi dari kelompok 1 atau saya sendiri Al-Kausar, Frizon, Kak Iswadi. Baiklah, dari hasil presentasi tadi kami ingin membacakan kami. Untuk yang pertama dan yang soal yang pertama nanti akan dibacakan oleh Kak Frizon, soal kedua nanti dibacakan oleh Kak Fitri, dan soal jawaban tidak akan dibacakan. Mohon maaf Kak Al-Kausar, putus-putus suaranya Kak. Tes. Oke Kak. Ini sudah jelas Kak. Jadi ulang buka Kak Nika. Iya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakak-kakak yang kami hormati, kami dari kelompok 1 tadi telah melakukan diskusi bersama di ruang break room. Kami dari kelompok 1 itu saya sendiri Al-Kausar, yang kedua Kak Frizon, yang ketiga Kak Fitri, dan keempat Kak Iswadi. Pada kesempatan kami akan membacakan hasil kami tadi. Untuk soal dan jawaban nomor 1 nanti akan dibacakan oleh Kak Frizon. Untuk soal nomor 2 nanti dibacakan oleh Kak Fitri, dan soal 3 akan dibacakan oleh tadi. Wadah rekan-rekan kakak-kakak dari kelompok 1, Kak Frizon dipersilahkan membacakan nomor 1. Terima kasih Kak Al-Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan wabarakatuh. kakak-kakak kami akan membacakan 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Seperti contoh, memberikan instruksi yang jelas kepada peserta didik, seperti menyepakati kesepakatan kelas. Misalnya di dalam kelas ketika belajar dalam belajar, peserta didik harus mampu untuk mengikuti pelajaran secara keseluruhan, fokus dan tetap komunikatif dalam pembelajaran.
Selanjutnya, dalam beraktivitas di lapangan tetap menjaga keselamatan masing-masing peserta didik. Ketika guru menginformasikan anak-anak sekalian, ketika bermain di lapangan tersebut, misalnya lapangan tersebut itu masih dalam berupa tanah atau ada sebagian batu-batuan, ketika bermain di situ hati-hati ketika berlari. Apabila terjatuh, maka bagian tubuh kita akan terbentur dengan batu tersebut. Salah satu menetapkan tanda atau prosedur dalam pembelajaran. Selanjutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Guru harus mampu untuk menginformasikan ketika hujan, memberikan pemahaman kepada peserta didik. Ini sering terjadi, Pak kan masih gerimis Pak belum hujan kali Pak. Walau bagaimanapun kita harus mampu untuk memberi pemahaman kepada peserta didik, apapun ceritanya ketika hujan gerimis, rintik-rintik atau apapun, kita berusaha untuk mengajak peserta didik atau memberi pemahaman agar mereka tetap tidak down dan sebagainya. Selanjutnya, ketika lapangan tersebut itu hujan atau misalnya becek, basah dan sebagainya, kita bisa menggunakan ruang kelas untuk kegiatan seperti senam, ice breaking dan permainan untuk membawa peserta didik tetap bergerak dalam tetap melakukan aktivitas gerak. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Dengan selalu berinteraksi, misalnya ketika memberikan materi di kelas, ada peserta didik yang tidak fokus atau mengganggu temannya, ketika kita panggil pertanyaan misalnya seperti ini. Kita lagi memberikan materi, terkadang ada peserta didik tersebut mengganggu kawannya, mencolek, melempar pen dan sebagainya. Kita bisa memanggil peserta didik tersebut tanpa memarahi atau kamu dan sebagainya. Tapi kita panggil mereka, oh ya, misalnya kita lagi memberikan materi tentang aktivitas kebugaran jasmani. Bagaimana tadi ini cara melakukan push up? Artinya dia dengan spontan mungkin akan lebih fokus kembali. Kemudian selanjutnya harus mampu menguasai kelas, dalam arti kata kita sebagai guru bisa menjadi wasit dalam pertandingan. Apabila terjadi permasalahan, kita bisa arahkan. Ini sering terjadi dalam diskusi di kelompok di dalam kelas. Kita sudah namun kelompok adanya kurang kerjasama. Terkadang ada peserta didik itu yang acuh tak acuh, dan ada yang satu lagi dia bersemangat mengikuti diskusi tersebut. Lalu teman yang semangat tersebut mengatakan, Pak, si A dia nggak mau ikut, nggak mau dia kerjasama. Sering terjadi. Selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Guru harus mampu mengatur waktu sesuai dengan rencana pembelajaran, mulai dari pendahuluan sampai penutup, agar tidak bertele-tele, agar tidak agar tetap konsisten dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, guru harus menggunakan berbagai variasi dalam mengajar. Misalnya kita bisa menggunakan ice breaking, kita bisa memberikan berupa materi yang mengaitkan dalam kehidupan peserta di dalam sehari-harinya. Misalnya dalam kebugaran jasmani bisa kita arahkan anak sekalian, kalian itu kan sering bermain sepeda atau bisa sering bermain engklek, sering bermain lompat tali, itu salah satu bentuk-bentuk latihan dalam kebugaran jasmani. Misalnya kalian itu sering main tarik-tarik tali, atau misalnya kalian itu menggantung di pohon, itu termasuk pull up. Selanjutnya kalian itu sering main main engklek, itu bisa melatih kekuatan otot kaki dan sebagainya. Itu saja Pak Kausar, bisa dilanjutkan lagi Pak Kausar nomor 2. Silakan. Dalam aspek oleh kakak. Terus putus ke Al Kausar. Baiklah, terima kasih Kak Edwin. Pada soal yang kedua, bagaimana menetapkan konten, itu nanti akan disampaikan oleh kepada Kak Fitri. Kepada Kak Fitri dipersilakan. Saya akan menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yaitu terbagi dengan 2. Pertama, keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu menerapkan tujuan konten. Urutan pengajaran yang dilakukannya itu kenali ke audiens yang dituju dan tentukan format konten yang sesuai, seperti menampilkan artikel, video, atau presentasinya.
Yang keduanya riset dan pengumpulan informasi. Urutannya itu melakukan penelitian mendalam tentang topik yang akan dibahas, terus mengumpulkan data-data yang akurat dan sumber yang mendukung, serta memberikan informasi yang digunakan terkini dan relevan. Terima kasih. Terima kasih Kak Fitri. Baiklah, untuk akan dibacakan oleh Pak Iswadi pada Kakak Iswadi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Baik, untuk yang ketiga yaitu isyarat suite pembelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya di sini ada yang dinamakan keterampilan gerak yang diajarkan, kemudian isyarat CU yang bisa digunakan. Pertama saya akan menjelaskan tentang keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, sebagai yang kita ketahui, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu membantu siswa memahami dan melaksanakan gerak dengan lebih efektif melalui petunjuk dan spesifik. Yang kedua yaitu isyarat CU SWI yang spesifik untuk setiap keterampilan, misalnya berlari. Berlari ini langkah panjang dan cepat. Kemudian ada melompat. Melompat ini ada tekuk lutut dan dorongan. Kemudian ada menangkap. Menangkap ini yaitu dengan tangan terbuka dan siap menangkap. Yang ketiga yaitu melempar atau arahkan bahu ke target yang dan ayunkan lengan. Kemudian yang ketiga, saat mengerjakan teknik renang, contohnya ya kan, guru dapat menggunakan isyarat verbal atau menjelaskan gerak isyarat dan verbal dengan menunjukkan gerak di kolam dengan isyarat visual dengan video teknik renang. Nah, yang ketiga ini hampir sama dengan isyaratnya, berarti itu isyaratnya. Isyarat daripada SWI yang bisa digunakan isyarat verbal. Isyarat verbal ini yaitu instruksi yang diberikan oleh guru seperti contoh, ayo, mari. Nah, ibaratnya ketika kita di lapangan kita langsung memberi isyarat secara langsung. Yang kedua yaitu isyarat non-verbal. Isyarat non-verbal ini tindakan atau gerakan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan seperti mengangkat tangan atau memberi isyarat dengan tubuh. Biasanya ini kalau sudah di lapangan kebanyakan kita menggunakan isyarat verbal dan non-verbal ini. Kemudian isyarat visual. Isyarat visual ini penggunaan alat bantu seperti papan tulis, poster atau video untuk menunjukkan teknik atau gerakan. Nah, di mana isyarat visual ini ibaratnya biar lebih seandainya anak murid kita ini tidak agak lambat menangkap dengan cara penjelasan kita, bisa kita paparkan dengan melalui video seperti itu. Terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih kakak-kakak rekan kelompok 1. Baiklah, kakak-kakak semua, demikianlah hasil presentasi dan diskusi kami tadi. Saran dan masukan untuk bermanfaatan kita sangat kami harapkan dari kakak-kakak 1 dan kelompok 2. Itu kami minta pada kakak kelompok 1 dan kelompok 2 kalau ada pertanyaan atau masukan kami persilakan. Pada kakak-kakak kelompok 1 ada masukan atau pertanyaan, silakan Kak. Oke, bagaimana kakak-kakak dari kelompok 1? Oh. Oke, itu ada Kak. Baiklah, kelompok 3. Ini menarik lagi materi yang saya lihat kan. Untuk pertas nomor 1 Kak, itu ceritakanlah pengalaman ke kakak semua. Bagaimana cara kita untuk mengukur atau menilai perhatian siswa itu Kak secara selama pelajaran kita berlangsung. Menurut pengalaman kakak kelompok 3 lah kan. Ceritakan macam mana pengalaman kita itu mengukurnya atau menilainya siswa itu, perhatian siswa itu selama pembelajaran. Terima kasih Kak Faris. Tadi kami ulangi ya, bagaimana cara mengukur ketercapaian
Ya. perhatian siswa itu Kak ya. Ya, selama pembelajaran berlangsung. Baiklah kakak-kakak, mungkin dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 ingin menambah. Kakak, Kak Ifrizon ada Kak Ifrizon? Baik. Silakan. Gimana dari Kak Darisman? Kita mengukur perhatian siswa itu atau menilai perhatian siswa itu selama pembelajaran berlangsung gitu Kak. Baik. Secara pengalaman saya, bagaimana peserta didik itu mengukurnya, mungkin kita mengukurnya mungkin tidak bisa berupa berupa data kalau di lapangan ya. Yang jelas kita bisa memahami peserta didik itu bagaimana antusiasnya. Nah, ketika kita menginformasikan anak-anak sekalian, Bapak absen terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbicara, silakan berbicara terlebih dahulu. Atau sudah bisa Bapak mulai? Bisa Pak. Kita akan diam. Artinya kita harus mampu untuk mengondisikan terlebih dahulu. Contoh, ketika mulai kita ingin mengabsen, selanjutnya kita memberikan instruksi, ketua kelas silahkan pimpin untuk pemanasan. Selanjutnya mereka melakukan pemanasan, pasti mereka bertanya, apa lagi Pak? Gerakan mana lagi Pak? Kita bisa memberikan, itu salah satu perhatian dari mereka terhadap kita, mereka ingin berkomunikasi terhadap kita. Selanjutnya ketika bermain, pasti mereka itu, saya sering itu, kalau kelas 1, Pak, tolong bukan botol minum saya Pak. Nah itu sering tuh, kelas 1, kelas 2. Pasti mereka membutuhkan perhatian dari kita kan. Atau misalnya tali sepatu saya nggak bisa diikat. Tali sepatu saya kurang panjang dan sebagainya. Itu salah satu kita mendapatkan perhatian dari peserta tadi, bukan alam arti kata mereka tuh butuh perhatian kita gitu. Dalam arti kata itu ada komunikasi timbal baliknya. Nah, seperti salah satunya. Kemudian juga di lapangan, mereka tuh pasti melapor sama kita tuh. Pak, dia ini Pak mainnya main tarik-tarik Pak. Pak dia ini Pak nggak mau loh Pak. Nah, pasti mereka itu memberikan laporan kepada kita. Terkadang mereka itu merasa Pak capek Pak. Pak begini begitu dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan Kak Al-Kausar, Kak Afitri atau Kak Iswadi. Silakan. Siap Kak. Ada kawan-kawan dari kelompok lain juga boleh menambahkan atau dari rekan Kak Iswadi. Izin Kak, saya nambahkan sedikit Kak. Kalau menurut saya yang namanya pengukuran itu pasti pakai instrumen ataupun alat yang namanya mengukur. Jadi kalau kita ingin melihat perhatian siswa itu, mengukur perhatian siswa itu, salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah observasi atau pengamatan. Jadi ada poin-poin yang ada dalam instrumen itu yang cocok, misalkan pengamatannya, instrumennya misalkan pandangan siswa, kemudian gerak-gerik siswa, kita buatlah persen-persen seperti itu Pak. Kak. Yang kedua, instrumen yang bisa kita lihat untuk mengukur perhatian siswa adalah instrumen asesmen yang kita lakukan dalam pembelajaran tersebut. Jika perhatian siswa itu penuh terhadap pembelajaran, pasti asesmennya itu akan mendapat nilai yang baik. Begitu Kak. Mungkin dari kawan rekan-rekan kelompok lain atau Kak Daris juga bisa menyempurnakan. Iya Kak, soalnya saya pengalaman saya di kelas kan. Metode pembelajaran sudah saya terapkan. Kadang anak itu memperhatikan kita, kan mendengar apa yang kita sampaikan, tapi pas saya ukur nanti melalui tanya jawab, itu nggak sesuai lagi apa yang saya terangkan gitu kan, udah lari nampaknya. Rupanya anak ini memperhatikan saya, mendengarkan saya, belum tentu perhatiannya dapat dari saya gitu. Nah, itu makanya saya tanya pengalaman ke kakak semua tadi kan. Saya cuma metode tanya jawab selama ini. Pas anak tuh nengok saya lama atau fokusnya mungkin tidak berubah, pas ketika saya tanya, ada lari dari pembelajaran Kak. Nah, itu makanya saya mau tanya pengalaman kakak tadi semua kan. Oke Kak, terima kasih Kak Al-Kausar penjelasannya. Sangat bermanfaat. Kalau Prison juga terima kasih. Kak, semua
juga Kak. Rasanya anak itu pas di tes pakai apa atas pemahamannya nggak nyambung kadang. Mungkin anak itu tersebut paham tapi dia tidak bisa menuangkan dalam kata-kata ataupun dalam tulisan seperti itu Kak. Iya. Oke Kak, terima kasih Kak pengalamannya. Mungkin bahasa kita yang lebih sederhana Kak. Mungkin mungkin dari penerapan isyarat tadi mungkin Pak Kausar kita pakai lagi kita mantapkan lagi kan. Untuk memberi tanggapan atau masukan kami persilakan. Ada dari kelompok 2? Kira-kira pertanyaan? Oke. Ya, Kak Saprio. Lanjut Kak. Persilakan. Izin kepada kelompok 3, saya mau bertanya di sini Bang. Jadi coba metode apa yang kakak terapkan ketika kakak mengasih pembelajaran kepada anak didik kita, sama kayak kakak Dasman tadi ditanya apakah sudah mengerti semua anak-anak? Mengerti Pak, semuanya gitu, mengerti Pak, semuanya. Kita ada capek kita terangkan, habis itu kita buat soal ya, soal kita kasih soal di buku aja lah ya gampang. Di buku itu dengan soal 20, 5 menit siap semuanya. Udah kita periksa, dapat 5, dapat 4, dapat 3. Jadi gimana metode pembelajaran yang bagus sesuai yang bisa dia diterapkan di tempat anak didik kita itu. Sekian, terima kasih. Suara gitu Kak, boleh ulang lagi Kak? Poin intinya Kak. Oke, intinya gini ya Kak. Setiap kita sebagai guru itu kita memulai pembelajaran itu kita kasih semua materi baik sebagai video visual menerangkan semuanya dengan teknik metode yang banyak lah. Jadi sesudah itu materi habis kita tanya sama anak lagi, apakah anak semua mengerti? Semua menjawab mengerti Kak Pak katanya. Dengan antusias kita senang mendengarkannya ya kan kakak-kakak. Jadi pas penerapan pembuatan soal kita kasih soal yang di buku lah, buku paket sekitar 20 soal. Tahu-tahu 5 menit semuanya. Tapi dengan hasil yang sangat mengecewakan, nilainya rendah semuanya. Jadi bagaimana penerapan yang kita lakukan sekolah itu kok bisa kayak gitu, anak-anak tadi bilang mengerti akhirnya membuat banyak soal nggak tahu apapun. Jadi coba kakak terangkan gimana penerapannya supaya lengket di kepala anak itu. Sekian, terima kasih. Kak, kalau kita mengajar, kita tanya anak yang paham, tapi pas kita kasih tes, baik itu tertulis ataupun praktik lah bisa gitu Pak ya, praktik juga. Tertulis aja kayak tertulis teori, tapi hasilnya teori. Tidak teori hasilnya tidak memuaskan. Bagaimana kakak dari kelompok 1 ada yang mau berbagi? Baik, Kak Kausar izin Kak Kausar. Siap Kak, lanjut Kak. Seperti yang dikatakan Kak Safria tadi, sama pernah saya mengalami itu, bahkan mungkin hampir setiap materi. Karena peserta didik ini memang kalau memang kejadian seperti Kak Safria mungkin hampir rata-rata mungkin. Saya merasa literasi pemahaman peserta didik ini masih sangat rendah. Saya akui itu. Kenapa? Karena ketika kita bertanya, sudah paham anak? Paham Pak, betul kata Kak Safrio. Tapi setelah kita tanya, misalnya si A, bagaimana tadi ini? Diam, 1000 bahasa dia. Tawa dia menunduk dan sebagainya. Namun ketika kita memberikan langsung aktivitas yang lebih terlihat seperti itu Kak Safrio. Langsung anak-anak itu memberikan tindakan geraknya gitu. Meskipun belum sempurna, butuh bantuan dari kita dalam memberikan
memberikan penambahan gitu, seperti itu. Ya saya rasa kemungkinan ya memang tugas kita bersama, kita mungkin lebih menggunakan bahasa-bahasa atau konsep-konsep yang lebih sederhana sehingga bisa dipahami oleh peserta didik. Mungkin itu Kak Safia. Jadi Silakan Kak Yesi selanjutnya. konsepnya gimana Kak? Konsep sederhananya tuh. Oke, biar saya bantu jawab ya Kak Rizal. Silakan. Coba dicoba metode pembelajaran Kak Safrio misalnya dengan berkelompok. Tapi ini untuk kelas 4, 5, 6 ya Kak Safrio. Coba diubah. Kemarin saya juga seperti itu. Apakah paham anak-anak, mengerti anak-anak? Semua bilang paham. Tapi setelah saya kasih kuis, setelah saya kasih refleksi ke mereka, banyak yang mengecewakan nilainya. Tapi setelah saya rubah metode dengan berkelompok, mereka tanya jawab, kalian berkelompok harus punya pertanyaan untuk kelompok ini. Dengan metode seperti itu, mereka antusias untuk membaca buku itu kembali, menjawab pertanyaan temannya itu. Jadi secara tidak langsung mereka kan menjawabnya biar sebenarnya udah paham anak-anak, udah Bu. Sebenarnya mereka tuh malas untuk membaca buku yang kita berikan itu, ya yang udah kita jelaskan itu, malas dia sebenarnya. Tapi setelah teman dengan teman dia, yang saya bikin kemarin itu berkelompok, ternyata mereka itu menjawabnya, misalnya satu kelompok itu ada 3 pertanyaan, malahan kekurangan waktu Kak Saprio. Coba dia metode berkelompok pembelajaran itu. Jangan kita menjelaskan di depan, tapi coba anak itu berkelompok dulu, apa yang kalian dapat dari pelajaran ini, coba seperti itu dirubah Kak Saprio. Mana tahu berhasil. Nah, kalau saya kemarin berhasil seperti itu. Lebih cenderung ke pembelajaran berdiferensiasi ya Kak? Iya. Lebih anak itu lebih aktif sepertinya daripada kita menjelaskan ke depan. Yang kita jelaskan ada yang main-main, ada yang pegang-pegang pena, ada yang ganggu temannya. Tapi kalau perkelompok itu, ibu nggak mau tahu, nanti kalian harus jawab, nanti pertanyaan teman kalian harus dapat. Jadi kalau misalnya tidak bagus jawabannya atau kurang, kita tinggal menambahkan. Berarti contohnya misalnya kita sudah menerangkan Kak Safrio, tapi sebelum itu kita harus menyiapkan LKPD dulu ya. Kita berikan suatu permasalahan, misalnya dalam kegiatan aktivitas kebugaran jasmani misalnya. Bagaimana cara melakukan gerak push up yang benar. Kita buat 1 sampai 4. Bagaimana cara melakukan gerak sit up yang benar. Kita bagi per kelompok sehingga mereka itu bisa bekerja sama ya, seperti itu misalnya contoh Kak ya. Kemarin bola basket kelas 5 itu saya sudah dibagikan buku mereka satu-satu gitu kan. Coba kalian tahu apa yang kalian pelajari, nanti kalian bahas tentang bola basket ini dari halaman 1, misalnya halaman 1 sampai halaman 4. Ini pelajaran tentang bola basket. Nanti kita tinggal tanya apa yang kalian dapat dari pelajaran yang kalian pelajari di kelompok itu. Nanti temannya bertanya di kelompok itu. Bagaimana Kak Saprio? Terima kasih. Baiklah. Saya juga sudah menerapkan saya sudah menerapkan apa yang dibilang Kak Yesi itu. Memang betul, tapi kurang efektif Kak. Itu ada 1-2 anak dia menghandle, dia ada yang diam, ada yang disuruhnya temannya yang pintar aja, yang dia cuma main aja atau tengok aja gitu. Jadi gimana ya supaya efektif semuanya bekerja. Kalau kayak itu udah saya terapkan juga, tapi 1-2 orang yang bekerjanya atau 3 orang, yang 1 orang yang nggak ngerti ya dia diam aja gitu. Jadi coba efektifnya semuanya bergerak, gimana caranya? Semua. Tambahkan boleh Kak? Jadi Kak, atas apa yang Kakak alami tadi, mungkin kita sebagai semua guru pernah mengalami seperti tersebut. Tunggu Kak, kata kuncinya teori Kak, bukan praktek ya Kak? Ya, jadi kita udah ngasih materi teori, kemudian anak-anak tidak paham. Kita beri tes, ternyata nilainya tidak memuaskan. Jadi menurut saya Kak, itu ada 2 faktor. Yang pertama, apakah tes yang kita berikan itu sudah sesuai dengan apa yang kita jelaskan? 1. Apakah soal-soal yang kita tuangkan di dalam tes tadi itu telah kita jelaskan di dalam teori.
Kemudian faktor yang kedua itu menurut saya adalah bagaimana motivasi peserta didik. Motivasi peserta didik ini mungkin bisa kita lihat keseriusan dia mengerjakan tugas, kemudian motivasi dia untuk mendapat nilai yang tinggi, atau dia hanya asal buat, asal selesai, dia paham tapi dia asal buat saja karena motivasi dia tidak ada. Jadi untuk dua faktor tersebut, cara yang bisa kita lakukan seperti Kak Fitri lakukan tadi, yaitu bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tes yang kita berikan tidak mesti tertulis terus, kita tampilkan di Infokus, kita buat dalam bentuk kuisis, kita bentuk dalam yang menarik siswa untuk mengerjakannya. Sekarang kan ada Kahoot, ada kuisis, ada aplikasi pakai Google Formulir. Jadi kita memberi soal itu juga harus yang dalam bentuk agar siswa itu menarik untuk mengerjakannya. Sehingga dia motivasi dia untuk mengerjakannya, keseriusan dia untuk mengerjakannya akan muncul. Kalau kita buat soal seperti biasa mungkin dia bosan, asal buat aja, dia paham tapi dia asal buat, seperti itu. Halo? Bagaimana Kak Sofria? Ini kan bercerita pengalaman ya. Ya Kak. Memang betul yang bilang Kak Al-Kausar tadi itu. Kita dalam mengajar kan tidak menonton, ada yang nama visual, ada yang namanya ceramah, semuanya kita kombinasikan. Jadi yang di sini ini pengalaman saya ya, bukan mengajar-ngajarkan, enggak, berbagi pengalaman. Jadi untuk yang namanya pengerjaan soal yang di buku paket itu tuh sudah saya gunakan metode yang dibilang Kak Evi tadi itu, memang mantap tapi kurang berjalan. Jadi saya cobalah teori yang kedua. Teori kedua gini Kak, misalkan soal A itu nanti dikerjakannya jawabannya ini, tapi halaman berapa? Itu saya suruh anak tulis halaman berapa yang ada di buku itu. Jadi mereka semangat mencarinya tanpa mencontek kiri kanan. Itu yang saya lakukan, akhirnya bisalah nilai tinggi daripada yang dibilang Kak Esi jadi itu yang berkelompok itu. Jadi itu selama ini yang saya lakukan. Jadi saya suruh literasi dulu, baca dulu literasi, habis baca literasi saya terangkan, saya pakai visual juga. Habis itu menjawab soalnya harus pakai halaman. Biar dia semangat untuk mencari. Kalau nggak pakai halaman kita suruh dia berkelompok, nanti 1-2 orang yang bekerjanya Kak. Itu Kak, itu pengalaman saya berbagi di sini. Jadi sekian, terima kasih. Kak, tadi saya sampaikan Kakak soal itu pakai Kahoot, Kakak tampilkan di depan seperti apa itu, seperti game gitu, dia mengerjakan seperti game. Bagaimana dia bermain HP, pakai game kayak gitu, pernah Kak? Kalau pakai HP, yang pakai HP itu saya pakai anak pakai kertas nanti. Jadi udah pernah dia di sekolah itu. Itu memang mantap itu, tapi yang menjawab per orang itu yang tugas yang 20 udah suruh atau 15 yang di buku. Jadi yang di buku itu yang bagusnya ya per anak tuh buat nanti cari halaman berapa, nanti dibuat senang saja jawabannya ini halaman sekian. Yang dulu ini. Jadi kayak itu baru bekerja semuanya Kak. Kalau kita suruh semuanya 5 menit siap nggak tahu apa isinya, asal siap aja. Saya karena tahapan-tahapan Kakak lakukan udah mencerminkan pembelajaran diferensiasi, tapi bagaimana motivasi siswa ini tadi yang belum menurut saya Kak, untuk serius dalam mengerjakan soal. Terima kasih Kak. Kalau ada dari kawan-kawan dari kelompok lain atau yang bisa berbagi pengalaman juga dipersilakan. Oke, baik kakak-kakak, di sini bisa saya tambahkan sedikit. Ini pengalaman kita atau cerita kita ini berkembang ya kakak-kakak ya. Di sini sesuai dengan Kak Darisman dan Kak Sofrio tadi, kesulitannya di saat materi kakak-kakak.
Kalau di saat praktek itu kita langsung apa yang kita sebutkan langsung kita praktekkan sehingga anak itu langsung dia memahami. Nah, permasalahannya di sini yang saya lihat atau yang saya simpulkan dari pertanyaan Kak Darisman dan Kak Sofrio ini tadi, setelah kita memberikan materi panjang lebar, ternyata di akhirnya itu kita berikan pertanyaan, anak-anak itu tidak memahami apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ajarkan. Nah, kalau menurut saya, Kak-kakak, sepengalaman saya yang sering saya lakukan, itu sebelum saya memberikan materi, saya akan instruksikan terlebih dahulu kepada peserta didik bahwasanya di saat saya menjelaskan, setiap peserta didik tidak diperbolehkan untuk bercerita. Kemudian tidak diperbolehkan juga untuk gerasa-gerusu istilahnya yang mereka harus memperhatikan. Karena memang di sini kalau untuk anak SD ini Kak, kita harus butuh yang namanya seperti ya metode komando tadi. Karena memang anak zaman sekarang ini berbeda dengan anak zaman dahulu Kak. Kita pandang saja mereka sudah takut. Tapi kalau anak zaman sekarang kita pandang mereka dia makin menjadi-jadi begitu kan Kak. Jadi kalau sepengalaman saya instruksikan seperti ini. Anak-anak nantinya Ibu akan memberikan materi, di akhir materi akan Ibu berikan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan Ibu akan acak memberikan pertanyaan kepada semua peserta didik yang ada di sini. Jadi kan terlihat itu dari wajah anak-anak yang memang biasanya dia takut, ada yang banyak macam ekspresi dari wajah anak tersebut. Nah, untuk hal itu saya akan langsung saya tunjuk secara mendadak, kan mereka kaget itu. Oke, nggak bisa menjawab begitu kan. Saya tidak mempermasalahkan mereka tidak bisa menjawab. Dan saya menekankan kepada mereka, setelah Ibu memberikan penjelasan, setelah Ibu memberikan semua menerangkan materi-materi ini, Ibu tanya semuanya memahami. Tetapi kenapa ketika Ibu bertanya, ada yang tidak bisa menjawab. Nah, terkadang anak-anak ini takut Kak. Takut untuk menjawab karena takut salah. Saya menekankan kepada peserta didik bahwasanya tidak masalah kamu jawab dengan salah. Karena orang yang salah awalnya dia akan menjadi benar berikutnya. Karena mereka akan merefleksi atau mengevaluasi lagi apa yang mereka jawab. Sehingga anak tersebut percaya diri. Walaupun dia salah menjawabnya Kakak. Jadi saya tidak pernah memarahi anak tersebut kalau menjawab salah. Saya akan memotivasi mereka bahwasanya oke, itu bagus nak, tetapi kurang tepat. Nah, ada kalimat yang seperti itu sehingga anak yang biasanya pasif di sekolah, pasif di dalam kelas, dia akan menjadi membuat percaya diri, tumbuh percaya diri dia sendiri. Begitu Kakak. Kemudian saya sering melakukan yang namanya kata kunci Kakak. Selalu setiap kata kunci saya tekankan. Jadi atau saya ulang-ulang. Contoh misalnya, dalam permainan bola voli ada terdapat 4 teknik dasar. Nah, jadi ditekankan kalimat seperti itu karena anak-anak ini Kak, apa yang kita berikan contoh, maunya mereka ketika latihan itulah yang kita berikan lagi. Contoh misalnya kita jelaskan nih 4 teknik dasar dalam permainan bola voli. Passing, service, smash, dan block. Maunya mereka ketika kita memberikan latihan, pertanyaannya dengan sama Kak. Jadi sehingga orang itu mereka tidak mau belajar lagi. Kita bedakan saja soalnya mereka sudah bingung. Padahal inti dari maksud tersebut adalah sama. Begitu Kakak. Jadi kalau saya pribadi saya menekankan kata kunci yang memang sepatutnya mereka jawab begitu. Kurang lebih begitu Kakak-kakak dari pengalaman saya. Ada tambahan kira-kira Kakak? Kami tutup aja Kak ya, kelompok 1 Kak. Oke. Oke Kak Sofrio dan Kak Darisman ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kakak. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh ditutup Kak Al-Kausar? Terima kasih kakak-kakak semua atas
partisipasi memberi kebermanfaatan bagi kita dalam pembelajaran sesi ini. Kami tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya dari hasil diskusi secara bersama-sama. Kita lanjut kepada kelompok 1 nih. Nah, dari kelompok 3 kita lanjut ke kelompok 1, ada kelompoknya Kak Adrizal, Kak Darisman, Kak Kurnia, dan Kak Yesi. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kakak siapa yang ingin share screen? Kalau belum ada apa, kita lanjut ke kelompok 2 terlebih dahulu. Kak Darisman tadi izin sholat kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 terlebih dahulu kakak-kakak. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya ada Kak Adri, Kak Deka, Kak Sofrio. Dipersilakan, ini untuk kelompok 2 hanya 3 orang, dikarenakan Kak Geri tadinya izin ya kakak-kakak, jadi dia hanya bisa mengikuti Zoom tetapi tidak melihat. Jadi karena dia ada seleksi di sekolahnya katanya tadi kakak-kakak. Oke, dipersilakan kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami dari kelompok 2 akan memulai hasil diskusi kami. Jadi saya sebagai moderator perkenalkan di sini dalam kelompok ini ada 3 orang. Yang pertama Kak Yenti, Kak Deka, dan saya sendiri. Ini kepada Kak Yenti kami usahakan untuk mempresentasikan hasil kelompok kita di depan kakak-kakak semuanya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan membacakan hasil dari kelompok 2. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran PJOK? Guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan karena beberapa alasan penting. Pengembangan keterampilan bertahap. Penahapan membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke keterampilan yang lebih kompleks. Ini memastikan bahwa siswa memiliki kondisi atau dasar yang kuat dan siap untuk tantangan yang lebih besar. Mencegah cedera. Mengajarkan keterampilan secara bertahap membantu mengurangi risiko cedera. Siswa yang belum siap secara fisik atau belum menguasai keterampilan dasar lebih rentan mengalami cedera jika langsung diajarkan keterampilan yang lebih sulit. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Dengan mencapai keberhasilan kecil secara bertahap, siswa akan merasa lebih termotivasi dan percaya diri. Mereka dapat melihat kemajuan mereka sendiri dan merasa lebih percaya diri untuk mencoba keterampilan yang lebih sulit. Pembelajaran yang efektif. Penahapan memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi siswa pada setiap tahap. Dengan demikian, guru dapat memberikan umpan balik yang tepat dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Baik, hanya itu yang dapat kami paparkan hasil kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami lemparkan ke forum. Mohon yang namanya kakak-kakak masukannya kepada kelompok kami. Ya, Kak Oke, itu ada Kak Efri. Baik, terima kasih Kak Safrio.
Saya tertarik dengan pengalaman kita tadi dan materi ini meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Saya butuh pengalaman dan apa kita semua bagaimana cara yang efektif dan sederhana tetapi bermanfaat sangat besar dalam meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Begitu Kak Safriya. Iya Kak. Jadi kepada kakak yang sekelompok kami, siapa yang bisa memaparkan apa namanya Pak Afrizon, kami silakan. Kak Yanti dengan Kak Deka. Bentar Kak, baterai laptop low Kak. Bentar. Dicas dulu Kak. Jadi yang ditanyakan oleh Kak Efrizon, apa tadi Kak? Bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik secara sederhana namun berdampak besar terhadap peserta didik tersebut. Sebagaimana pengalaman kita, contoh di pengalaman saya sendiri, ada beberapa peserta didik tuh ya mungkin kurang antusias, terkadang dia ingin melakukan tetapi merasa malu dan sebagainya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian ya mari kita berbagi cerita tentang meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Seperti itu kira-kira Kak Safriya. Iya Kak, terima kasih Kak. Kepada Kak Esi sama Kak Deka, apakah bisa memaparkan apa yang disampaikan oleh Kak Efrizon tadi? Kami silakan. Izin Kak Sofrio. Ya Kak, silakan Kak. Mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Efrizon. Cara meningkatkan rasa percaya diri Pak ya, dari seorang siswa. Iya. Kalau menurut saya, yang pertama kita selalu memberi dukungan kepada siswa tersebut, dukung setiap minat dan bakat yang dimiliki siswa. Sebenarnya kita jangan sesekali siswa itu ada mungkin minatnya, bakatnya malu-malu misalnya dia melakukan. Setelah melakukan dia merasa tidak sempurna, kita sebagai guru merendahkan ibaratnya. Jadi di situ fungsi kita sebagai guru yang malu-malu saat melakukan tidak sempurna itu, kita di situ membangkitkan semangatnya. Bahwasanya kamu bisa melakukan kembali. Dengan melakukan kembali kamu bisa lebih sempurna lagi. Selanjutnya kita memberikan apresiasi setiap yang dilakukan anak tersebut. Apresiasi bisa berbentuk tepuk tangan atau pujian yang lain. Dan selanjutnya kita memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapatnya mengenai minat bakat apa yang dimilikinya. Oke, itu mungkin dari saya, mungkin dari Ibu Yanti ada tambahan. Ya, oke, terima kasih Kak Deka. Saya akan menambahkan sedikit dari pengalaman saya. Yang pertama itu kita lihat dulu metode pembelajaran yang akan kita sampaikan. Di sini banyak tadi yang dikatakan oleh Kak Yesi dan Kak siapa tadi itu? Kelompok Kak Yesi. Jadi metodenya banyak di sini. Yang pertama, metode pembelajaran yang kita pilih tepat untuk anak itu contohnya kuis atau dengan hafalan atau dengan video pembelajaran. Jadi semua itu kita kombinasikan lah supaya anak tuh nggak bosan dengan cara kita mengajar selama ini. Yang kedua tuh kita itu harus memaksimalkan pembelajaran. Ya contoh tadi lah, memaksimalkannya kita bisa yang namanya
pakai laptop, kita ngajar pakai fokus. Kita lihatkan kepada anak-anak tuh metode kayak gini, ini atletnya kayak gini. Itu bisa juga kita kan namanya memanfaatkan media pembelajaran biar anak-anak itu tidak bosan dengan cara kita yang lama monoton. Habis itu yang selanjutnya kita sendiri, kita sendirilah yang meningkatkan kualitas kita. Contohnya kita ikutilah program PKG ini, kita bertambah pengalaman bersama kakak-kakak yang hebat-hebat ini, semuanya pengalaman udah banyak, bisa kita contoh apa yang kita dapat, yang ada pekan di sini, nantinya bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Itu wajib tuh kakak-kakak kita tuh meningkatkan kualitas guru. Itulah budaya program pemerintah yang mantap ini. Tepuk tangan dulu untuk Kak fasilitator kita Kak Rada yang selama ini telah mengayomi kita untuk kegiatan ini. Jadi habis itu kita harus evaluasi. Ini penting kakak, kita evaluasi pembelajaran kita, bagaimana media selama ini kita kasih, metode kita selama ini apakah berguna, apakah yang itu yang diinginkan anak kita selama ini. Kalau itu yang diinginkan yang berguna, yang bisa membuat anak semangat belajar, pertahankan. Tapi jangan lupa, ilmu itu makin lama makin berkembang, kita harus mencontoh, menggali ilmu itu mana metode yang terlama itu kita cari yang terbaru, yang buat anak itu menyenangkan. Yang terakhir, ini sangat penting nih. Ini sangat penting karena kita guru olahraga ini kan orangnya simpel, komando. Jadi cobalah kita ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Seperti ice breaking lah, atau banyak kakak-kakak yang sekarang yang bisa kita lihat melalui TikTok, Facebook dan lain-lain. Oke, sekian, terima kasih. Dari kami Pak Frizon, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ada Kak Ayanti tambahannya? Baik, kalau saya untuk mempersemangat anak-anak itu percaya diri sebelum belajar, kalau di dalam kelas itu saya setelah membaca doa absen terlebih dulu sebelum kita mulai pelajaran PJOK, terlebih dulu Ibu kasih soal 2. Siapa yang bisa menjawab yang cepat, baru kita bisa mulai pelajaran PJOK. Begitu juga dari lapangan. Saya coba dulu bermain ular, cacing, gajah, semut. Jadi anak-anak itu bersemangat. Bikin lingkaran. Siapa yang salah nanti kita kasih hukuman. Entah lompat kodok, entah menyanyi. Jadi anak-anak itu semangat. Jadi kalau udah masuk pelajaran PJOK, semua udah bersemangat. Bu, luar, begitu semuanya. Awak pun senang, anak pun senang. Ya itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Kak Yanti. Metodenya sangat bermanfaat. Jadi Kak Ibrizon gimana? Atau ada kakak forum yang mau menambahkan? Kami silakan. Ya, untuk sementara saya rasa cukup. Mana tahu kakak-kakak yang ingin menambahkan, silahkan. Izin Kak Sofrio. Ya, Kak Desman, silakan. Biasa kalau untuk kelas rendah Kak Sofrio untuk motivasi anak-anak tuh kan, misal kelas 3, kelas 2, kelas 1, itu kita mungkin sedikit mengasih apalah reward kan anak tuh. Misal nanti ada kelompok yang bagus dalam melakukan praktiknya atau dalam pemahaman pengetahuan, nanti kita kasih reward mungkin kayak permen kalau apa, itu biasa anak itu termotivasi. Ya walaupun ya reward ini maksudnya tak sering-sering lah. Pokoknya ada kita lakukan. Jadi itu salah satu motivasi untuk anak-anak kelas rendah biasanya. Kalau yang saya lakukan. Jadi orang tuh sama-sama saling bersaing untuk membuat kelompok yang biar kelompoknya bagus. Biar juara yang terkelompok lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas masukannya, sangat bermanfaat untuk kami dan teman-teman semuanya. Memang betul tuh untuk kelas rendah bisa juga kita kasih reward. Betul yang dikatakan Kak Desman. Jadi apakah masih ada pengalaman kakak yang lain? Tolong bantu kami. Oke Kak, nggak ada Kak? Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofrio sebagai moderator di kelompok 2. Mungkin sedikit menambah dari saya Kak Efrizon ya. Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri yang pernah saya lakukan, terkadang anak ini nggak percaya diri karena dia tidak mampu melakukan itu. Nah, satu kata kalimat kunci yang saya berikan kepada anak-anak tersebut. Apakah kamu sudah pernah mencoba? Belum, Bu, katanya. Kalau kamu belum pernah mencoba, jangan pernah kamu katakan kamu tidak bisa. Saya bilang seperti begitu, kakak semuanya. Sehingga ketika saya suruh mereka mencoba dan mereka bisa melakukannya, meskipun belum sempurna, kakak, kita harus memberikan tepuk tangan atau motivasi kepada anak tersebut, kakak. Sehingga untuk di kemudian harinya, untuk pembelajaran atau praktik berikutnya, dia akan sedikit lebih percaya diri, walaupun belum sepenuhnya percaya diri, begitu kakak ya. Jadi selalu saya tekankan kepada anak-anak, sebelum kamu mencoba, jangan pernah kamu katakan kamu tidak bisa. Tetapi ketika kamu sudah mencoba dan kamu tidak bisa, sini ibu bimbing, begitu. Jadi sehingga anak tersebut ikut dia. Oh, ternyata guru saya tidak sebelah mata memandang saya. Walaupun di dalam sekolah saya itu ada satu, baru semalam kejadian kakak. Dia ini termasuk siswa yang inklusif dan dia memiliki tangan yang sebelah kanan itu tidak bisa atau cacat begitu kakak. Jadi saya ada melakukan permainan bola kasti, tetapi belum melakukan permainan, hanya tekniknya saja kakak, teknik memukul. Nah, semua teman-temannya tuh merasa bahwasanya apakah dia bisa begitu, dan dia pun tidak percaya diri. Nah, saya bilang kepada dia, kita coba dulu ya nak, kita coba sekali bagaimana kamu melakukannya. Dan ternyata di luar ekspektasi semua teman-temannya termasuk saya. Dan dia bisa lebih bagus dibandingkan teman yang lain. Nah di situ semua kawan-kawannya tanpa saya suruh melakukan tepuk tangan. Mulai dari situ dia melakukan olahraga itu Kak dengan bersemangat. Nah oleh karena itu itulah kalimat kunci itu sangat-sangat membuat menakjubkan, sangat membuat mereka bermotivasi begitu kakak-kakak semua. Jadi harapan saya kita sebagai guru harus mencari kata kunci yang memang pantas untuk kita sampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik kita ini termotivasi untuk melakukan pembelajaran, apalagi kita olahraga dalam praktek itu semua peserta didik itu tidak mesti harus pandai, tetapi dia harus bisa gitu kakak-kakak untuk bergerak karena tujuan sejatinya tujuan PJOK ini adalah membuat peserta didik ini untuk aktif bergerak begitu kira-kira kakak-kakak semua ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjut kepada kelompok ketiga kelompok 1 untuk memaparkan presentasi. Dipersilakan. Kelompok 1, kelompok Kak Adrizal, Kak Darisman, Kak Kurnia, sama Kak Yesi. Hadir ada atau tidak? Tetapi tadi ada Kak Ari, tadi nyampaikan bahwasanya jaringan di tempat beliau sulit katanya ya kakak-kakak ya. Tapi tidak apa-apa ya kakak-kakak ya, untuk kelompok 1 tidak mempresentasikannya. Tidak bermasalah ya kakak-kakak ya? Ya kak, memang ini lagi di perjalanan. Kita lanjut saja kakak-kakak. Ya lanjut kak, silakan. Oke, karena berhubung ini sudah hampir 2 jam, harusnya kita 1,5 jam. Karena pembelajaran kita berkembang, tidak masalah, ini luar biasa kakak-kakak ya. Oke, boleh di stop screen untuk Kak Sofrio. Oke, saya lupa, maaf ya kakak-kakak semuanya. Oke Kak. Oke kakak-kakak, di sini kita lanjutkan materi kita hari ini karena hampir sudah jam 4 ya kakak-kakak ya. Di sini kita masuk kepada pesan kunci. Nah, tidak hanya di pembelajaran, kita juga harus melakukan pesan kunci. Di sini bahwasanya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul,
untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau su ya kakak-kakak ya, bukan isyarat shu, tapi isyarat itu artinya adalah shu. Berarti mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK ini ada 3 metode atau 3 cara yang harus kita lakukan. Di sini kita harus mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian kita dapat mengembangkan konten-kontennya tersebut, dan kita dapat mengkomunikasikan isyarat-isyarat dalam pembelajaran agar peserta didik ini merasa bahwasanya setiap isyarat yang kita berikan itu penting bagi mereka untuk diingat, untuk dipahami. Kita lanjut. Kita ada refleksi seperti biasa, tetapi kita lanjutkan saja kakak-kakak. Kita sudah masuk kepada sesi akhir, di mana peserta akan saling belajar dan berbagi sudah kita lakukan ya kakak-kakak ya. Di sini para kakak-kakak peserta semua sudah saling belajar dan berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak dengan berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak semua dari hasil diskusi dan kelompok dalam pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kemudian referensinya akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar kakak-kakak semua untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak nantinya di sekolah masing-masing. Begitu ya kakak-kakak ya. Oke, sudah sampai di akhir materi kita kakak-kakak semua. Untuk hari ini terima kasih banyak kakak-kakak sudah berpartisipasi untuk penyajian tugas gerak ini. Jikalau di dalam persentase atau ucapan dari saya yang salah, saya mohon maaf kakak-kakak. Di sini akan saya stop screen dulu sebelum kita tutup. Kakak-kakak kita untuk foto bersama, karena setelah ini, setelah saya stop recording, kita akan membahas mengenai yang namanya tatap muka kita nantinya ya kakak-kakak ya. Oke, untuk on cam terlebih dahulu kakak-kakak. Sebagai dokumentasi. Oke, siap kakak-kakak? Belum. 1, 2. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Ini izin saya stop recording dulu ya kakak-kakak ya, agar kita bisa leluasa untuk membahas. Sampai Pak Al-Kausar lah.